Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor ini, ngobrol horor yang nggak horor-horor banget. Dan di sini seperti biasa masih ada Bro Ayung. Iya. Tadi nggak ikut makan mie ya, sorry ya. Nggak mau sekarang sombong. Ditawarin mie nggak mau gitu. Udah sarapan soalnya sih. Dan hari ini nggak tahu Bro Ayung mau cerita tentang apa. Dia belum ngebuka apapun gitu ya, seperti biasa juga nggak pernah ngebukain, jadi langsung on the spot aja. Pokoknya terima kasih kawan-kawan yang udah mampir, udah datang. Terima kasih juga mungkin buat kawan-kawan yang baru mampir ke sini, selamat datang. Dan ya terima kasih itu tadi. Mohon maaf kalau acara Ngobor itu horornya nggak horor banget gitu ya. Itu memang sengaja kita bikin supaya nggak horor banget gitu ya katanya. Kata Bro Ayung begitu. Benar-benar. Ya udah. Sesuatu yang baru. Sebenarnya sih ini nggak konsep supaya nggak horor. Emang kayak gini. Kayak kita gitu. Ngobrol kawan lama ketemu. Iya, kayak gitu ngobrol. aja sih. Nggak ada konsep sama sekali. Kita udah yang penting cerita aja gitu ya. Gue temenin di sini. Gitu. Waktu dan tempat Bro Ayung, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Aku nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ini kali kedua untuk hari ini ya Bi. Iya betul. Ini sekarang aku nggak lupa ganti baju. Ganti baju, ganti outfit ya. Iya. Ketemu lagi di Ngobor sama diriku dan dirinya. Insya Allah kita akan sehoror mungkin ya Bi. Walaupun pada akhirnya nggak horor banget. Kita upayakan sehoror mungkin gitu. Iya. Tapi jadinya nggak tahu, jadi Tapi ngelawak. bukan membela diri sih Bi. Kalau misalnya situ bawain di lapak horor sendirian, itu memang harus seperti itu. Iya. Biar horornya dapat. Tapi kalau kita ngobrol dimanapun, berdua bertiga mesti ada guyonannya. Iya nggak pasti. mungkin. Ada yang nyautin gitu ya. Iya. Nah ini bukan membela diri sebenarnya. Nah ini Bela diri juga nggak apa-apa sih. bela diri nggak apa ya. Apa-apa, boleh, Baik. sah aja. Oke. Ini kembali ke serius nih Bi. Cerita ya. Ada sebuah kisah Bi. Sebenarnya tadi mau ada kisah yang yang inilah aku ada gambaran, tapi kayak kemarin masih ngambang ceritanya Mas Bewok. Jadi pengen tak terusin gitu. Yang di lapak horor ya. Sorry. Ngobor ke lapak horor. Iya, sorry. Ya ini kemarin kan masih ngambang. Dia itu tak ceritain. Yang di ini ya, video yang judulnya Orang Solo. Wong Solo, judulnya Wong Solo. Ya. Jadi di cerita sebelumnya, episode sebelumnya tadi yang detailnya Wong Solo tadi diceritakan di situ bahwa setelah kejadian tersebut dia sering mengalami kejadian yang mirip-mirip kayak tadi. Ya ada kejadian supranatural dan setelah beberapa bulan kemudian dan kembali ke Solo. Pergi kan intinya. Intinya dia pergi, nggak tahu kemana rimbanya gitu. Walaupun pernah ada ngomong aku nggak enak di sini lama-lama Yung gitu. Tapi perginya nyatanya ya nggak bilang. Makanya ini orang sebetulnya udah sembuh apa tambah sereng gitu kan begitu. Nah setelah berapa bulan kemudian, tepatnya antara 5 sampai 6 bulan berikutnya, itu aku kayak kena prank Bi. Mas Beo kembali Bi. Dengan packaging yang nggak berubah sama sekali dan masih di depan pintu jauh seperti itu. Assalamualaikum. Itu aku masih di belakang juga dan nggak ada perubahan yang berarti buat diriku ya kan. Tapi ini kok siapa yang assalamualaikum di depan? Tapi setelah berapa detik kok kayak assalamualaikumnya yang dulu gitu. Masa iya bewok balik lagi ke sini, tapi kok masih canggung aja begitu ya. Akhirnya tetap tak delay. Bodoh amat aku ngerokok begitu ya, paling tetangga. Tapi kok lama-lama iya jangan-jangan bewok. Akhirnya aku bukannya dari depan, dari samping, pintu samping. Jadi ketemunya kalau di sini ada kembang depan rumah, bewok di sini antara kembang-kembang dua itu depan pintu. Nggak kelihatan. Aku dari jalan malah. Mastiin. Iya bewok beneran, bajunya masih sama Bi, kayak enggak berubah sama sekali dengan rambut, tapi rambutnya rapi bener. Cuman bajunya ya stylenya sama aja, pakai tas pinggang tas gendong begitu, tas punggung. Dan aku dari arah jalan, berarti keluar dari samping begitu ya muter, tak pegang pundaknya. Lagi apa wok gitu ya, lagi ngapain wok gitu.
ih Mas Ayung, ya Allah, langsung sungkem begitu ya, salaman, aku anu apa, aku bilang gitu, orang kok di sini baik-baik, apa pulang nyelintis, aku bilang gitu, nggak ada kabarnya. Sebenarnya maksudnya nggak begitu, maksudnya begitu gimana, dijelasin. Nek oleh aku harap jelasin tapi di dalam, kata dia. Ini diseleretin itu. Memang waktu itu bawa tasnya nggak kecil, bilang gede. Itu di dalamnya itu diseleret, begitu dibuka ada jajan, dia bawa bakso yang masih panas, Bi. Di dalamnya itu oleh-oleh ceritanya. Jadi jajanan sana sama belangkon, Bi. Belangkon berapa biji? Masuk, langsung saya bilang gitu ya, langsung masuk. Ada upeti sih, Bi. Ya, langsung masuk, Om. Masuk, tapi aku muter dulu, kamu tungguin di depan apa di belakang, ngarap wae, katanya begitu. Nah pas aku buka pintu, dia ngikutin aku di belakangku kan ya. Mas Ayung, kok rumahnya masih nggak berubah? Baru 6 bulan, wah kayak kamu sosokan banget, kayak habis ngerantau kemana mau. Nah udah, kamu mau cuci-cuci, bersih-bersih apa mau ngapain, apa langsung ngobrol? Aku mau cuci kaki aja dulu. Wah ini kamar masih sama ya, ini sosok banget. Ini meneliti macam-macam. Nah, kamu itu baru 6 bulan 5 bulan kok kayak orang baru ngerantau 2 tahun 3 tahun. Ya sama, yang nggak sama ya dirimu, makin angel, aku bilang gini. Akhirnya dia dari cuci-cuci bersih-bersih itu naik lagi ke tadi papan Venus. Dia ngomong, menceritakan kisahnya itu, Bi. Kenapa dia pulang itu nggak ngomong. Gitu loh, Bi. Nah, diceritanya beliau begini, ngapunten ya Mas, tapi aku yakin jenengan percaya ceritaku. Yang nggak percaya juga nggak apa-apa, udah terjadi kan. Yang nyatanya kamu sekarang udah di sini. Mboten kados niku, ini cerita angel, kata dia, susah untuk dipercaya. Orang situ aja udah angel, nggak usah cerita. Bentukannya situ, tahu-tahu ada dalam kehidupanku aja udah sebuah hal yang angel, yang susah buat dimengerti gitu. Apalagi ceritamu, angel atau enggak, yang penting cerita. Nih kopi udah jadi, ngomong tak gituin. Tapi ngapunten, ini bakso mau buat aku apa enggak gitu. Aku sambil makan bakso, monggo. Tapi ya pedes pora yo, kata dia begini. Tapi pasti enakan baksoku, itu masih direwelin. Nah ini beli apa bikin sendiri? Yoreno, ini beli, katanya di situ. Orang Solo, bukan. Tapi tulisannya bakso Solo, tapi bukan orang Solo. Jangan dibahas, sudah cerita aja, aku bilang gitu. Jadi dia cerita. Jadi ini Mas Ayung. Malam itu kan kita habis mancing. Iya, waktu itu aku mancing. Jadi dia dagang, mulai digangguin kayak gitu, terus ketemu sama kayak gitu, ngelayanin tapi nggak ada dapat duit, yang dilayanin bukan orang. Akhirnya kan kondisi keuangan menipis, Bi, yang buat belanja nggak ada, dan dia mulai agak ngulet lah. Aku harus ke Solo lagi, kata dia begitu. Tapi malam itu dia keluarnya kan nggak ngomong sama aku. Nah ini pas situ kita mancing bareng itu, kita kan mancing ikan betok. Terus iya buat lauk, waktu itu kita nggak ada lauk, cuma ikan betok digoreng sama minyak sisa. Yo kui, aku ora pena banget, kan. Wis sudah terjadi, cerita aja malam itu ada apa. Nah dia cerita situ kan kecapean, katanya diajak ngobrol malah lenggutan begini. Aku ngomong, Mas jenengan tidur aja nanti yang tadi beres-beres aku, kata Bewok begitu. Nah kuwi Mas, pas malam harinya ini aku antara mau tidur gitu ya, mau tidur banget, aku juga udah capek. Nah dari kamar itu di jendela ada yang ngetok. Nah jendela kamarnya dia itu nggak jauh dari jalan, Bi. Palingan cuman pagar sama kembang-kembang aja itu. Kamar ya. depan berarti. Kamar depan. Itu yang punya rumah kan seolah-olah dia sih yang punya kamar. Kalau aku kan nggak tidur di situ. Itu ngetok-ngetok. Ada yang ngetok-ngetok, uluk salam, kata dia. Kok ini ada yang ngetok-ngetok, kata Mas Bewok. Kenapa nggak di pintu? Apa dari pintu takutnya nggak dengar? Ini mesti temannya Mas Ayung. Tapi kalau jam segini, kok masa matamu jam segini? Apa jangan-jangan temennya yang namanya Badrun apa ya? Itu ngasih berkat. Wah kebenaran tadi cuman makan sedikit. Itu dia ke pintu utama ke depan gitu. Tapi dilihatin nggak ada, kosong.
kok nggak ada orang gitu. Dia akhirnya masuk lagi ke kamar, tahu-tahu ini udah di jendela, Bi. Itu jendela hordengnya kan ada hordengnya ketutup. Itu jendela kamar. Jendela kamar, bukan jendela sih, cuman kayak gini nih, kaca. Kaca doang, kaca tapi dikasih hordeng. Kaca itu nggak bisa dibuka, tutup itu nggak bisa. Paten gitu ya. Paten, dan itu pas di atas kepalanya dia tidur. Pas di atas pantalnya dia. Kuwi, Mas. Jadi hordeng itu kan ditutup. Hordeng itu udah buka. Tapi di situ di belakang itu banyak piyayi, katanya begitu. Angel morning piyayi banyak orang gitu. Iya banyak orang, tapi orang-orang yang pakaiannya iki koyo di tempatku sana Jawa nih gitu, Bi. Pakaiannya ada belangkon, ada yang perempuan juga pakaiannya di sini kelihatan gitu, kemben begitu. Itu ngetok-ngetok. Itu pas aku masuk lagi udah nggak ngetok, tapi aku kayak dituntun ngeliat ke situ. Loh, kok hordeng buka? Pas ditekesin, itu kan semi kayak bukan riben sih ya, tapi agak gelap begitu. Itu tak liatin ada piyayi-piyayi itu senyum ke arahku. Loh, kayak di batin itu mereka mertamu. Akhirnya aku itu coba buat bukain pintu. Nah, mau keluar ke pintu ini nggak bisa, pintu kamarnya dia nggak bisa. Pintu kamarnya dia nggak bisa, kok susah. Tadi nggak dikunci, tapi kok susah banget. Yo mbu ya, iki sing tak bilang, Mas, jenengan mau percaya apa enggak? Tahu-tahu aku udah sama mereka aja begitu. Oh yang bener, iya aku udah sama mereka, udah disambut di luar sama mereka. Terus pakaianku jadi pakaian Jawa ya, Mas, katanya begitu. Pakai tas punggung, yura tuh. Ya ngomong kalau kali aja pakai pakaian Jawa pakai tas punggung begitu kan lucu. Enggak, Mas, aku udah pakai beskap begitu. Pakai belangkon kayak kilo belangkonnya. Ya wis nggak usah itu mau properti, aku bilang gini. Habis itu ngapain? Aku bilang gini. Oh, no keretane, Mas. Di depan itu ada keretane. Waduh, rel berarti itu. Bukan kereta. Oh, iya kirain kereta api. Kereta yang pakai kuda itu, ada kusirnya itu ditungguin. Jadi kereta itu ada dua. Nah, dia itu yang piyayi-piyayi tadi, ya suami istri lah seperti itu, sama satunya kayak pembantunya dia lah, asisten, itu satu kereta. Pas belok di belakangnya, Bi. Itu dijemput. Katanya sekarang waktunya kamu pulang gitu. Ya aku ngomong dulu sama ini dulu Mas Ayung. Udah, nanti juga dia tahu. Padahal aku sampai saat itu juga nggak tahu, Bi. Malah nyari-nyariin, tapi bodo amat sih gitu. Orang juga lingkungan banyak yang nanyain kan ya. Itu sebenarnya siapa sih, Mas? Saudara bukan apa bukan gitu. Itu tapi, tasnya ditinggalin atau gimana? tasnya ikut nggak ada, Bi. Oh, ikut nggak ada. Nah itu yang dibawa. Nanti petak tanyain, kamu tasnya mana, Bang? Tasnya nyantol, katanya dia. Nyantol di mana? Ya, nyantol di tangan ke bawah. Tapi aku nggak rasa bawa tas. Aku jangan-jangan dia memang stres begitu ya, Bi. Dia itu padahal keluar naik angkot terus jalan ke sana seolah-olah naik begituan ya. Tapi kalau dikaitin sama kejadian-kejadian yang dia ada, aku ngintip ngelihat di dalam itu banyak kayak di dalam keraton, yang masuk akal, ya masuk pikiran ya gitu. Tapi kok bisa begitu ya? Terus nah aku dibawa sama mereka ke istana nih, mesti bisa tak baca ceritamu, ke istana ketemu ratu ini, terus nanti dikasih harta karun, situ jadi kaya, dinikahin sama anaknya itu. Murah ya, kata dia gitu. Enggak. Dan terus ya mbu, aku tidur di kereta itu, tahu-tahu apa, pas aku bangun di Tirto Nadi katanya. Ya berarti pakai ini bis. Ya, kalau enggak ya pakai bis. Berarti kamu pakai bis, Bu. Enggak, sumpah, katanya sumpah. Aku wani ketokan kuping. Kupingnya sapa? Ya kupingku, Mas. Aku yakin. Tahu-tahu kan ada di Tirto Nadi. Cuman aku dapat kayak apa ya, oleh-oleh. Iki Mas dibaca gitu. Itu tulisan Arab, Bi. Jadi dari apa ya namanya? Kulitnya macan ada tulisan Arab. Sempat tak baca sedikit, tapi ini nggak mau tak bacain sih ya. Oh ini oleh-oleh, ini mau dalamnya kodam semua, aku bilang gitu. Kekuatan kamu nanti pemuslihat itu, aku bilang gini, nanti kamu megang ini jadi orang kuat, nanti megang parkiran. Apa iya, Mas, kata dia begitu. Kamu megang parkiran enggak? Yura, aku kerja bangunan malah kayak gitu. Pantesan tambah hitam ya kan. Nah udah. Terus iki niatnya kamu kesini mau ngapain? Mau minta maaf sama aku karena situ pulang nggak ngizin.
Iya salah satunya. Ya ngapain orang situ udah pulang, ngapain repot-repot ke sini terus nggak mau minta apa itu. Kemarin aku nggak izin orang, kamu juga kenyataannya mau pulang lagi kan. Murah iki, malah aku apa ya, kemarin-kemarin kan ngeliat di sini katanya prospeknya lumayan, banyak-banyak anak-anak SD mau jualan lagi mas, nginep di sini lagi boleh nggak? Aduh, kacau lagi. Oke, gini aja Wak, daripada kita ngobrolin jauh-jauh gitu ya, oleh-olehmu iki apa selain bakso? Ini diceritain. Nah ini blangkon ada 11 biji Bi. Itu warnanya macam-macam tapi model Solo yang di belakang pendolannya. Itu milihan mas, iki nggo awakmu, terus nggo konco-konco sing sering poro rene, yang biasa datang ke sini. Waktu itu Joni, itu juga sering ke sana di Joni sini gitu ya. Ya siapa aja yang mau, aku nggak mau kalau yang nggak warnanya hitam, aku bilang. Warnanya hitamnya aci mas, susah gitu. Susah apa kamu punya? Duweku mas, iku dapat dari lagi tapak di sini-sini. Wes kakek ngomong, aku bilang gini, ambil. Ah itu nanti ya mas ya, tahunya udah dibawa sejak lama, udah ditaruh di situ di kamar Ki. Itu lupa malah nggak dibawa pulang, katanya ada dapat blangkon. Sampai sekarang masih ada blangkonnya. Nah singkat cerita, dia itu di situ mau berniaga lagi. Tak kira ada komoditi baru Bi, ya kayak dagang mainan atau apa. Bikin gerobak bakso lagi Bi, kayak gitu. Cuman ya tahu nih orang manusia duitnya dari mana ada aja. Itu langsung beli motor siangnya, dan aku nggak ngerti itu channelnya dari mana, motor bekas masih bagus. Tahu-tahu pagi-pagi habis sarapan, sekali lagi dia dengan biayanya dia sarapan, aku tak permisi sih mas, ngopo cari angin baliknya bawa motor. Kamu bohong Wak, aku bilang kamu cari angin malah dapat motor tambahan, katanya anginnya udah dapat, ini tambahannya motor. Harap ngopo? Harap buat dagangan bakso lagi Bi. Malah aku jadi ngerti bikin bakso kayak gitu, ngikut begini gini jorok ya Wak bikinnya Wak. Nah, emang begitu mas. Nah, itu dagangan bakso malamnya masih sama Bi kayak dulu. Yang bikin sebel, yang tadinya nggak horor, ada dia itu horor lagi Bi. Kayak dia itu kayak bawa ngundang seperti itulah. Jadi kalau tak rasa-rasa bukan dari Solo juga, makhluk-makhluk itu, tapi dari sekitar sama di tempat itu. Nah, satu ketika ini sama kejadiannya ini sama Joni, ngalamin kawan kita itu. Aku ngundang Joni waktu itu. Jadi siang hari, sore jam 4 dia udah jualan, udah wira-wiri jualan hampir mau setengah bulan. Nah, tapi ya nggak ada prospek sih menurutku, nggak ada prospek karena biasa aja dan banyak nomboknya, tapi duitnya ada aja buat nombokin Bi. Dia telepon, waktu itu masih megang HP jadul begitu. Itu yang telepon itu suara perempuan, tapi nomornya bewok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iki bener nomor Mas Hayung, suaranya begitu. Nadanya Tegal Bi, tapi ngomong bahasa Indonesia. Sorry. Itu, nah. Mas bewoknya mana? Mas, tolong mas, iki mas bewoknya ada di sini, tapi dia lagi pingsan, kata dia begitu. Kata si yang telepon tadi. Pingsan kenapa mbak? Aku nggak ngerti. Jenengan kesini aja. Nah, ada di mana situ? Mas bewoknya ada di mana? Dia lagi nyender di pohon gede di SMA Penawaja. SMP Penawaja sini. Aku jualan nyampe ke situ, orang angel katanya mau jualan ngulun namanya ngetan ke sini Bi. Nah terus gimana, pokoknya aku ini kan nomornya ada HP, cuman nomor tak hubungi yang bisa aktif situ toh, katanya situ kesini aja, itu kan keluarganya. Ya aku keluarganya tapi rada ketus Bi. Nah aku nyamperin ke sana gimana, sorry kita minum sini. Minum dulu. Agak batuk loh Bi. Sekalian di ini aja. Deh. Terus? Nah, akhirnya aku waktu itu nggak ada kendaraan. Biasanya kan sama adik. Adik itu rumahnya nggak jauh dari situ. Dia itu lagi jalan kerja. Nah mungkin aku pakai kendaraan, nggak ada kendaraan, aku kedur. Akhirnya siapa yang mau tahu hubungi?
Nah, yang kerjaannya sekiranya bisa ditinggal, nggak ikut sama siapa-siapa freelance itu kan si Joni. John, nah telepon John, kamu bisa kemari John. Ini lagi kerja Yung. Sebentar aja, bewok darurat aku bilang begitu. Emang Mas Bewok kenapa? Terkapar John, pingsan kata. Di mana? Di SMA Panewaja deket ini apa namanya makam Mangkurat situ. Lu emang jualan nyampe iya kok ini bahaya banget katanya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu di telepon tadi sebelumnya suara Bewok cuman kayak gitu dong suaranya. Jadi nggak ada suara tolong Yung kesini atau apa nggak bisa ngomong. Gimana? Susah banget itu. Ntar gue reply gitu. Jadi suaranya cuma kayak gitu doang. Akhirnya aku bilang John pokoknya Bewok itu lo kenalkan, kamu kenal Bewok kayak apa? Ya aku langsung ke situ. Dia pakai motor CB-nya waktu itu, jalan ke tempatku. Ya nggak jalan, naik motor ke tempatku. Terus waktu itu ini ya CB-nya tuh belum ada R-nya ya? Belum dibeli, belum dikasih R gitu. Ya sebenarnya sih itu 100, CB 100, atau 10 atau 100. Tapi apik itu. Iya belum ada R-nya. Kalau ada R-nya kan jadi CBR. Gitu. Iya, itu ke rumah aku, ke sana terus Bewoknya gimana yuk? Mana aku tahu kan kita belum ke sana. Ayo bonjangan itu dilaju ke sana. Itu nyari-nyariin di mana titiknya gitu ya. Di telepon udah mati Bi. Baterainya katanya lobet ternyata sana ya. Tak puterin SMA Panewaja nggak ketemu gitu ya terus. Pohon besar. Nah itu ketemu di dekat-dekat situ memang dekatnya itu kali, dekatnya kali emang lagi ngampleh begitu, lagi begini ya kataku pingsan boleh Bi, orang itu kan banyak. Tapi jangan lebay. Iya, jangan terlalu dramatis. Itu bener-bener di pohon di ininya ya akar-akarnya itu ngampleh begini kayak nggak ada orang di situ. Apa orang nggak nawarin Mas pingsannya di sini aja atau apa? Kok melas banget posisinya. Itu backgroundnya sepeda motor tadi sama gerobak baksonya Bi masih kemebul begitu belum ditutup. Terus banyak plastik yang masih ya kayak mau ditaruhin bakso begitu ya. Udah ada mie sama apa daun bawang udah tinggal nuangin doang. Itu masih kemebul bewoknya ngampleh begini. Kayak gitu doang. Gimana ulangin? Aduh, harusnya aku nggak ngomongnya tadi ya. Itu Joni kan orangnya ini ya perasa langsung turun. Mas Bewok, kamu kenapa? Yung disentuh boleh apa enggak? Sentuh mau dipeluk juga boleh aku bilang gini takutnya kena kesurupan atau apa gitu kan ya. Nanti gimana akhirnya dipegang minum Wok ayo Mas Bewok minum. Itu sengaja bawa apa air mineral ke sana Bi diminumin. Bacain dulu John biar situ kayak mbah gitu. Yang nonton banyak orang Bi. Nah ini mulai didudukin di akar tadi ya dipegangin sama Joni terus ngomong Joni, Bu, kejadiannya primen. Gimana kejadiannya? Nggak tahu, Mas. Pokoknya orang itu dari tadi di situ. Malah dia itu kan jualan bakso, tapi nggak pakai yang tetot-tetot gitu, enggak. Bakso, Bu. Tahu-tahu di deket pohon itu kayak ngerem mendadak. Terus ngelayanin bakso begitu. Nah itu banyak yang beli nggak? Yang dilayanin ada nggak? Ada orang sini malah yang beli itu 3 orang apa ya ibu-ibu 2. Malah aku tadi aja sempat beli, tapi tadi dia ngerem di situ nggak ada yang ngomong berhenti ngerem akhirnya orang tukang bakso ngapain kita pengennya beli ke situ. Nah lagi kita beli bakso di tempatnya sama Mas Bewok kata omongin tuh namanya Mas Bewok itu tahu-tahu dia itu ngelembrak pingsan di situ. Nah itu kita kan keder nih orang kalau pingsan jangan-jangan penyakit jantung atau apa. Kalau pingsan itu lapar dia kan jualan bakso makan bakso aja kan kenyang gitu. Lawak maning kataku ya sama ibu-ibu tadi ya. Nah itu akhirnya wis ya Mas, ketemu keluarga katanya udah ketemu keluarga. Kita mau aktivitas lagi, banyak kan di situ kan orang anu besi dan lain-lain ya Bi. Itu akhirnya gimana Yung kata si Joni. Gini aja John. Wok, jangan ngimos terus. Kamu keterlaluan itu lebaynya gitu udah gimana? Itu ngelemprak begitu. Akhirnya Joni kata dia gitu dengan logat Jawanya kayak nonsen banget. Joni jenengan Mas Ayung jenengan Wok tak gituin gantian pingsan Wok iya kata dia begitu lapar Wok kamu belum sarapan iso
kan sarapan sama situ. Nah ini mau gimana? Mau jualan lagi? Situ aja kayak gitu mau jualan, udah pulang. Ya Yung gimana caranya? Wah bisa bonceng apa enggak? Diboncengin sama si Joni. Nah itu baksonya dibawa sama aku, sekali-kalinya itu bawa motor ada Itu baksonya. sambil baso gitu. Daripada malu, bener, daripada ya zaman itu aku masih tensin gitu ya. Apalagi motor gigi-gini piye reme nang ndi gitu kan. Tak ada bunyi-bunyiannya begitu, tak mainin bakso bu, bakso gitu, bakso Solo aku daripada nanti ketemu kawan, misalnya ketemu situ waktu itu, oh yang jualan bakso kan lucu ya. Ya sebenarnya Sejak kapan gitu, lucunya kapan? mulai kapan gak ada kabar atau apa bakso gitu. bu, bakso itu sambil ke depan ngeliatin Bewok sama Joni itu lucu banget. Jadi kayak orang pacaran, Bewok itu meluk begini, ngampleh begitu ke Joni itu jatuh apa enggak. Jadi Joni dikit-dikit kayak gini dibenerin, dikit-dikit dibenerin lagi. Aduh aku ngerepotin Joni, tapi Joni juga sering ngerepotin Bewok, minta dikerokin di Alimrut sih. Itu akhirnya nyampe rumah, Joni minta izin buat balik lagi kerja. Itu ceritain sama Bewok. Seremnya mana ya Bi? Nah ini dia cerita, sudah makan tentu makan baksonya sendiri Bi. Udah dimakan, kayak mau padahal asinnya pas aja kakek ngomong, aku bilang jangan kebanyakan ngomong, cerita langsung, aku udah penasaran kamu itu pingsan kenapa. Kan gini Yung, tadi kan kamu kan ngomong, biasanya kamu kalau ngomong bener, jangan ngulon nanti ada begini. Nah itu aku kan udah bilang aku mau ngetan, jadi dia selalu itu pakai hitung-hitungan loh Bi. Tapi dia nggak pede, dia tahu arahnya begini Nogodino gini-gini ya, tapi piye Mas Ayung, mesti kayak gitu minta pendapat. Aku kadang-kadang sebel, udah ngitung sendiri tapi ragu sendiri. Kamu ngulon jalannya, lo ngetan kenapa? Ngetan lo apes tak kayak gitu. Itu iya, ternyata dia ngetan. Padahal nanya tapi buat spekulasi aja, buat perbandingan. Itu saya kesana Mas Ayung, itu kayak ketarik piye orang namanya itu, ketarik pembeli. Itu nggak ada pembeli, kan sawah-sawah yang lewatin salah. Terus Menggo itu dekatnya apa namanya portal listrik, pembangkit listrik, ya kan di situ ada ya Bi. Dukuturi ya. Nah itu ngalor sedikit terus ngetan deket kali itu. Itu aku lagi ngelayanin ibu-ibu, bener ibu-ibu 3 orang sama anak kecil. Mereka tak layanin begitu. Nah itu tahu-tahu dari arah depanku, dari jalan arah sawah itu ada orang pakai ini celana yang gantung segini lah. Itu celana bahan sama kaos oblong doang, rambutnya panjang, umurannya sekitar 50-an tahun. Itu langsung mandek di sampingku, Mas Bakso. Itu yang lain kayak dipoto Mas Ayung katanya. Jadi yang tadi lagi ngobrol, yang lagi ini Mas, duitnya sih dipegang begini Bi, jadi kayak dipaus, yang lain itu dipaus, berhenti gitu. Yang lain itu berhenti semua. Nanti aku gini Yung, loh kok yang lain berhenti semua, sampai tak tutul itu ibunya. Oh polisi ditutul kono. Ya enggak tangannya lah, duitnya nyampe tak gini-giniin. Loh kok enggak bergerak semua. Itu yang mau apa, yang mau wong iki, kok wong iki teka, orang ini teka, piyayi ngomong piyayi ini teka datang, kok ini langsung berhenti semua. Dia bilang gini, Mas Bakso, Arab dimamriki Pak, kayak gitu kan, Arab dimamriki nopo dibungkus Pak, sini kata dia, di sini aja, baksonya aja semua begitu. Lagi dilayanin begitu 2 kali, jadi nggak mau segitu, nambah lagi. Itu dilayanin begitu Bi, ini sayangnya siang nggak terlalu serem Bi, jadi dilayanin begitu. Iki Pak pakai saus apa Pak, langsung direbut begitu langsung dihajar, nggak pakai sendok, nggak apa, pakai apa, langsung dituang begitu. Panas lagi. Padahal panas. Lu, aku sempet kayak gitu Mas Ayung, tapi saat dia ada paus tadi, dia berhenti, terus dia nginung ngomongin nginung bakso dinung ya, diulu begitu ya. Itu aku badannya lemes banget, langsung lemes banget, kayak ada benturan sama energi sama dia tuh, lemes banget Mas, udah nggak bisa nahan. Terus dia minta lagi 1 mangkok lagi Bi, 1 mangkok lagi, dilayanin lagi kayak gitu lagi sama. Terus yowis kata dia, cuman kamu udah balik kandang katanya begitu, orang ngomong begitu.
Aku katanya udah balik kandang. Dia ngomong seperti itu orang tadi. Bayar apa ora? Bayar mas. Iki duitnya. Pas dibukain duitnya, cuma daun satu doang, Bu. Cuma daun nangka kering. Ngapusi, waktu itu bukan duit ini daun. Tadi daun nih. Kayak kamu orang nggak biasa main klinik, aku bilang itu mah bukan orang, aku bilang ini. Nah terus dia orang itu jalan nyela motor, itu jalan lagi ibu-ibunya. Ya ngobrol lagi apa, tapi ngelihat nggak tahu aku buram. Mereka pokoknya lagi nolongin aku lah begitu. Itu kejadian hari itu. Makanya setelah itu kan dia habis cerita, Miswak mendingan dari itu. Mungkin ketik rek spasi apa sih situ bukan di bakso kali kayak gitu. Akhirnya dia dari situ motornya dijual. Dia mulai jualan mainan di ya toys begitu, belanja di toys di SD begitu. Dan untuk apa ya namanya seperti cerita tadi sebelumnya, dia pun menghilang lagi sampai saat ini. Oh sampai saat ini belum balik lagi. Nggak ngomong juga pulangnya. Ada alasan apa nggak tahu itu. Dan sampai sekarang belum tahu nama aslinya siapa. Nggak tahu. Belum tahu ya. Iya, aku kok nggak ngomong namanya siapa aslimu itu, apa KTP-mu apa jangan-jangan bukan orang tapi makan gitu. Dia nonton YouTube nggak ya? Kalau nonton YouTube siapa tahu nonton. Semoga anaknya atau saudaranya begitu. Katanya sih punya anak istri. Jadi kalau misalnya Mas Bewok atau anaknya atau siapa yang nonton acara ini ditunggu sama Mas Ayung, ini ada tulisannya. Iya. Sama ya siapa tahu bisa main di sini ya Bi. Iya. Jangan kayak gitu kalau mau pulang itu ngomong. Biar kalau datang nggak kaget gitu kan. Itu aja sih. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, so far Mas Bewok itu orang yang baik ya. Baik, orang yang baik. Dan menurutku ini mau tak bawain apa enggak seremnya karena siang gitu loh. Dan nggak apa-apa. Nggak serem nggak apa-apa ya Bi. Gila serem banget. Serem banget. Lu perhatiin kan dari tadi gue jarang nyela kan. Lu pucet gitu. Gue pucet gitu. Gue merhatiin terus gitu. Anjir nih cerita serem banget gitu kan. Makasih sih. Gue nggak bisa tidur gitu. Pokoknya kayak gitu. Gue kena berarti. Oke, terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Pokoknya terima kasih juga kawan-kawan di rumah. Ini tadi pesan buat Mas Bewok ya. Siapa tahu ada siapapun yang mengenal gitu ya. Salam aja buat Mas Bewok kayak gitu. Terima kasih buat kawan-kawan semua di rumah udah menonton, udah mau dengerin. Kita minta maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga semuanya. Mohon dimaafkan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di cerita ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.